Banyak hal dalam hidup ini yang membuat perhatian kita terbagi-bagi, bahkan menggoda kita sehingga kita tidak memperhatikan satu hal yang paling penting, yang paling utama. Dan ketika kita salah memilih, maka kita tidak akan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Banyak persoalan akan membuat iman kita goyah, mental kita rapuh, mata kita kalah. Tuhan yang menyertai kita dengan setia, kita buangkan Dia. Kita menjadikan Dia bukan sebagai yang utama. Tuhan yang memberkati kita, sengaja kita lupakan. Karena itu kalau setiap hari Minggu banyak yang tinggal di rumah, yang hadir di gereja itu 150 sampai 200 orang. Tapi kalau malam terus begini, apalagi nanti malam akhir tahun, banyak sekali dalam gereja di full, GSG full, sana tenda juga full. Nanti malam akhir tahun majelis cari kursi tambah, cari tenda tambah. Jadi karena tidak terlalu memperdulikan persekutuan dengan Tuhan. Jadi jangan salah menilai ya saudara, supaya kita tertuntun dengan baik dan aman untuk selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik. Pesan yang berikut untuk kita. Orang Majus bukan orang-orang yang percaya Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewi, tapi mereka tahu bahwa kebenaran Allah itu harus ditimani. Kemuliaan Allah harus diwartakan. Maka mereka berusaha berjumpa dengan Tuhan dalam wujud bayi yang baru dilahirkan. Sekalipun mereka harus berhadapan dengan Herodes, sekalipun mereka harus mengelabui Herodes dengan pulang melalui jalan lain, yang paling penting telah berjumpa dengan Tuhan. Kebenaran Allah mengubah mereka, mengubah sukacita mereka, mengubah iman mereka, mengubah kehidupan mereka. Kepada kita, di dalam Dia Raja yang dilahirkan, kiranya kita juga meraih kebenaran Allah, menyembah Allah dalam kebenaran, sehingga sikap hidup kita diubah, perilaku kita diubah, hati yang tidak bersih diubah, perilaku kita yang buruk itu diubah, iri hati, egois, tidak tahu menghargai orang lain diubah, bicara banyak tapi malas kerja diubah, ketidaksetiaan kita juga diubah, ketidakjujuran kita juga diubah. Karena apa? Karena kebenaran dan kemuliaan Allah telah lahir dan hadir di dalam diri kita. Ketika orang melihat kehidupan kita, maka orang akan tahu siapa Tuhan kita. Pesan yang berikut. Perhatian utama para Majus bukan kepada bintang, melainkan kepada sang pemilik bintang. Perhatian utama para Majus bukan kepada emas, kemenyan, dan mur yang mereka bawa sebagai persembahan mereka, melainkan bagaimana menyembah sujud di hadapan Tuhan. Perhatian utama kita pada masa raya Natal bukan kepada pernak-pernik Natal, bukan pada makan minum, bukan pada cat rambut pirang, merah, hijau, ungu, dan sebagainya, bukan pada petasan dan bunyi-bunyian meriam spiritus sebagai, tetapi bagaimana bentuk kita menyembah sujud kepada Tuhan. Bagaimana kita menyatakan sembah sujud kita yang sesungguhnya kepada Tuhan, yaitu memberi diri dipakai oleh Tuhan untuk meneruskan karya-karyanya, untuk membagi berkat-berkatnya, untuk membawa banyak orang
keselamatan yang Tuhan sediakan bagi manusia. Kita bawa damai yang dari Kristus bagi banyak orang. Karena itu perilaku Kristuslah yang harus nampak. Karena Dia hadir, Dia lahir dari Betlehem Yudea sebagai pemimpin. Karena itu berilah hidup kita dipimpin oleh Kristus. Yang harus nampak dalam perilaku hidup kita adalah Kristus. Itu sembah suci kita. Jemaat Tuhan, kita tahu seorang tokoh yang bernama Agnes Gonza Boyasio. Ada yang tahu kan? Nanti kayak Pedro bernama kemarin ya. Dia seorang perempuan Albania. Pada usia 16 tahun dia melintasi kamar mamanya. Lalu dia melihat mamanya sedang berdoa. Kemudian dia dengar kalimat doa mamanya, Tuhan, saya serahkan Agnes ke dalam tangan. Jadilah kehendak-Mu, pakailah dia menurut terang. Kata-kata doa ini sangat mengganggu Agnes bertahun-tahun. Dan sebagai seorang Katolik, dia memutuskan untuk masuk menjadi biarawati, lalu melayani di Loreto. Satu kali dalam pelayanan retreat di India, saat turun dari bus, dia melihat banyak orang yang hina, terluka, terlantar, dan mendengar suara terangan mereka. Agnes melangkahkan kakinya turun dari bus. Di telinganya terngiang-ngiang suara, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawan aku. Matius 25 ayat 42. Sambil menatap orang-orang susah itu, Agnes memutuskan bahwa Yesus dalam kemuliaannya dapat dirangkul melalui mereka yang terhina, yang sakit, yang terbuang, yang terluka. Yesus menyatakan kemuliaannya justru dalam diri orang-orang hina yang perlu dipeluk, ditopang, dan dilayani. Sejak saat itu, Agnes melayani orang-orang susah. Dan dia mendirikan ordo cinta kasih melayani orang-orang susah dan hina sampai Agnes kemudian dipanggil Tuhan. Agnes Gonza Boyasio, dia yang kita kenal dengan sebutan Bunda